Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang tentu senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang alhamdulillah istiqamah dalam kebaikan di setiap pagi kita berjumpa dalam suasana yang insya Allah penuh dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu yang disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia. Allah menurunkan para malaikatnya. Di situ pula Allah merahmati orang-orang yang istiqamah untuk menghadiri majlis ilmu. Dan disebutkan orang-orang yang berada di majlis ilmu kepada penduduk langit. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tercatat dalam kebaikan itu dan termasuk orang-orang yang disebut-sebut di penduduk langit. Mudah-mudahan inilah kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri, kenikmatan ketika kita bisa menghadiri majelis ilmu dan di inilah wasilah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat Nabi kita, umat akhir zaman yang senantiasa berharap syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan doa yang kita selalu panjatkan selalu bersama beliau, dan kita akan menempati satu kenikmatan telaga haud dari tangan mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah tema penting tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga bersama guru kita Babe Haikal. Dan di hari ini tentu kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas ya di Senin kemarin, bahwa ada banyak hal yang harus kita tanamkan di keluarga kita, dan yang terpenting yang sudah disampaikan oleh guru kita Babe Haikal, jangan sampai ada kufur nikmat. Sebagaimana tema 5 hal yang terlarang dalam keluarga kita adalah yang pertama, jangan sampai ada kufur nikmat di dalam keluarga kita. Karena orang-orang yang bersyukur sebaliknya akan ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita syukur, kita bersyukur kepada semua nikmat Allah, kita bersyukur atas semua pemberian Allah, maka Allah akan menambahkan dengan kenikmatan lain yang tentu ini menjadi sebuah harapan kita. Allah akan melimpahkan banyak kenikmatan, dan kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan paling agung. Dan karena bersyukur atas semua nikmat yang juga sudah disampaikan dalam kajian kemarin adalah kita selalu bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita kenikmatan, salah satunya harta untuk ibadah kepada Allah, dan harta yang disedekahkan uh, menjadi sebuah harta yang justru yang abadi, karena apa yang kita makan tentu akan habis ya, akan menjadi kotoran. Apa yang kita manfaatkan untuk keluarga kita ya juga akan habis. Sedangkan harta yang justru kita infakkan menjadi harta yang abadi. Jadi kalau kita memang mencintai harta sesungguhnya, hakikatnya justru harta yang disedekahkanlah, harta yang akan abadi, yang akan kita nikmati pahalanya di akhirat kelak. Dan itu jamaah yang Allah, mari kita istiqomahkan di pagi hari dengan cukup ada QRIS di samping kanan saya ini. Ada QRIS yang ketika diklik dengan mudah sekali kita mengakses untuk bisa bersedekah. Seberapapun sedekah yang kita sampaikan menjadi sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan dengan istiqomah itulah kita termasuk dalam barisan orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inna ahbal a'mal Allah adwa muhawain kallah. Dan sesungguhnya orang-orang amal yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang istiqomah.
walaupun sedikit. Jadi sedikit tapi terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia itu adalah dengan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang bukan Allah, mengingkari nikmat tentu seringkali kita lupa ya dengan hal-hal yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita bangun tidur pun, alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat, kemudian melaksanakan berbagai macam ibadah. Tentu inilah salah satu nikmat yang harus kita syukur dan harus kita rasakan dengan penuh rasa syukur atas semua nikmat dan berkat. Dan insya Allah salah satu wujud juga rasa syukur kita, dan kita selalu di MKI Bismillah ya, kita akan juga merutinkan satu kegiatan amal sosial, yaitu khitan setiap Ahad, setiap minggu kedua ya setiap bulan. Kita insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan khitan, dan ini menjadi kegiatan yang mudah-mudahan dengan kegiatan yang rutin ini Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan semua kegiatan ini tentu pasti atas berkah, atas dukungan ya dari semua jamaah yang diberkati Allah, dari mulai donasi dan tentu doanya juga kita harap, kita mohonkan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan kita berharap ini bagian dari yang diinfakkan oleh jemaah ini di sebuah infak produktif ya, artinya bisa mendanai kegiatan semua kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan insya Allah juga di tanggal 18 Agustus ya, kita pun menyelenggarakan sebuah kegiatan terapi rutin bersama Ustaz Sahal Al-Mubafari, yang sebagaimana mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah lihat di grup, ada kegiatan rukiah kemerdekaan ya. Dan ini menjadi kegiatan juga yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita rutinkan ya, kegiatan untuk menyebarkan sebuah dakwah yang barangkali belum banyak yang juga mengenal betapa Al-Quranul Karim sesungguhnya menjadi syifa, bagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani dan nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat penyembuh, rahmat dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang meyakini orang yang beriman. Dan inilah yang insya Allah kita akan juga senantiasa uh, sebarkan dakwah untuk rukyah, terutama setiap keluarga punya orang-orang yang bisa merukyah dirinya sendiri dan juga keluarganya, itu minimalnya. Itulah mudah-mudahan dengan kita mendakwahkan rukyah ini, itu banyak orang-orang di antara kita yang juga bisa merukyah, mobil khusus bisa merukyah untuk keluarganya, diri sendiri, dan jadi satu contoh atau model bagi yang lain. Sesungguhnya mudah, rukyah itu begitu mudah, dan jika dilakukan secara istiqomah pun, insya Allah Allah akan menurunkan uh, keberkahan dari hidup kita. Dan alhamdulillah pada telah hadir bersama kita, dan uh, kami informasikan baik, insya Allah kita di bulan Agustus ini ada kegiatan lumayan besar ya, kegiatan khitan dan juga kegiatan rukyah, yang ini menjadi kebiasaan, menjadi suatu rutinitas kegiatan yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini pula Allah memberkahi kita semua. Dan tema tentang bersyukur terhadap nikmat Allah inilah ini salah satu tema besar khususnya di hari kemerdekaan ini. Kalau di hari kemerdekaan kita bersyukur atas kemerdekaan yang telah Allah berikan untuk bangsa ini, tentu kebersyukuran itu harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Karena hanya mengucapkan syukur itu dengan mudah sekali ya. Bersyukur dan hanya ucapan, tetapi tentu tidak cukup di situ. Bagi orang beriman, bersyukur itu juga harus diaplikasikan dalam kehidupan, amal-amal yang justru bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum, Mbak. Belum standby, Mbak. Kita sambil menunggu Mbak Haikal untuk
on screen ya, on videonya. Oke, baik. Masih belum bergabung. Oke, masih barangkali Bapak sedang siap-siap ya. Mudah-mudahan kita segera kembali ini berjumpa. Afwan, saya lupa klik, minta maaf. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam, Ustaz. Afwan, saya lupa. Saya Masya Allah. lupa, saya lupa klik dan barusan saya ngecas, ini handphone baru 12%. Jadi minta maaf, kali ini begini dulu nih. Baik, baik, baik. Apa namanya? Tidak on screen. Tolong diisi ntar dengan yang bagus-bagus dengan video. Jadi minta maaf sekali lagi, saya nggak biasanya ngisi malam. Tadi malam itu letih sekali dari daerah Kedoya. Mohon doanya. Saya tadi periksa mata aja karena mata anak ya kurang enak aja cuma lagi diperiksa. Jadi minta maaf sekali ketiduran baru 12%. Saya lihat ini kalau 12% ini biasanya kalau dipakai Zoom cepat sekali hilangnya. Jadi saya minta maaf sambil begini. Insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita semua ya akhi ya semuanya ya. Afwan bi alfi afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ditampilkan Ustadz yang 5 larangan itu di surat Al-Hujurat ayat yang mulai yang ke-11. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala begitu indah gitu ya. Allah tuh indah banget ya Allah ya Rabbi. Keindahannya itu apa ya? Ya Rabb, astagfirullahaladzim. Coba lihat-lihat ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita eh, menyuruh kita menyatu gitu, maaf. Ya, Allah menyuruh kita mencari sambil saya nggak enak juga nggak ngelihat wajah ya, tapi nggak apa boleh buat ini. Ya, cuma 12%. Dan menurun lagi. Sebentar. Oke, minta maaf. Suara saya masih terdengar? Kenapa ya? Oh, terdengar. Soalnya di layar hanya ada tulisan Zoom meeting, tidak ada Saya sudah tulisan yang tampilkan lain. Al-Hujurat ayat 11 ya. Oh iya ya, baik-baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, yuk kita bedah, kita kupas ya. Allah Subhanahu wa taala mau mengatakan dalam ayat yang ke-10-nya dulu, satu ayat dulu, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, innama ini adatul hasar. Kalau dalam ilmu alat, adatul hasar ini kata yang menjitukan suatu maksud dan meniadakan maksud yang lain. Gitu loh. Kalau saya bilang innama azhabu ila suq, hanya saja saya pergi ke pasar, otomatis saya nggak boleh pergi ke yang lain. Itu dahsyatnya bahasa Arab. Nggak ada di bahasa yang lain. Nggak ada di bahasa Inggris. Nggak ada di bahasa apapun. Kita mengindonesiakan innama itu hanya saja. Nggak bisa dibilang sesungguhnya. Sesungguhnya itu taukid. Taukid itu inna. Kalau saya bilang inna azhabu ila suq, sesungguhnya saya pergi ke pasar, saya boleh ke tempat lain, tapi saya harus ke pasar dipenuhi dulu. Nggak boleh langsung lompat. Saya mau ke pasar sama ke rumah orang tua. Maka saya akan berkata, inna azhabu ila suq, summa ila baitil ummi. Saya mau pergi ke pasar, kemudian saya pergi ke rumah ibu. Gitu. Kalau saya nggak pakai inna, azhabu ila suq, saya pergi ke pasar, saya bisa ke pasar kedua, ketiga, keempat setelah kunjungan ke yang lain. Ketika ada innama,
otomatis saya nggak boleh ke rumah siapapun. Saya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh. Cuma satu tujuan dan nggak boleh kemana lagi. Kenapa bisa begitu? Karena ada inama. Dahsyat ya bahasa Arab ya. Luar biasa. Coba barangkali Mas Khalis dipikirin, semua panitia dan pengurus MKI dipikirin. Mungkin ada satu waktu pengenalan bahasa Arab Al-Quran ini kita bahas satu hari apa gitu. Bagi orang-orang yang tertarik dengan indahnya bahasa Al-Quran barangkali gitu ya. Setuju nggak? Setuju deh, insya Allah. Keren tuh bahasa Al-Quran itu ya. Jadi sahabat sekalian yang saya hormati, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja. Yang lain kagak bakal. Kalau nggak punya sifat mukmin, nggak bakal bisa bersaudara. Gitu. Cuman karena nggak mungkin kita tuliskan kayak begitu di terjemah Quran, kepanjangan dan bahasa Indonesia nggak akan sanggup menandinginya. Bahasa Inggris, bahasa apapun nggak ada yang sanggup. Karena itu Allah menurunkan bahasa Arab, indahnya itu ya. Surat Yusuf coba ayat 2. Laqad anzalna Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. La'allakum takilun, agar kamu berpikir, agar kamu pakai otak, agar kamu berpikir betapa dahsyatnya gitu. Ya makanya kalau nggak belajar bahasa Arab sih, ya minimal ada dasar sedikit lah gitu ya. Jangan sampai blank-blank amat gitu ya. Hubbul Arabin li thalasin. Cintai itu. Cintai bahasa Arab, bangsa Arab, berbau Arab ya. 3. Li'anni Arabi kata Nabi. Karena aku orang Arab. Wal Quran Arabi. Dan Quran itu bahasa Arab. Wal kalamul ahlul jannah Arabi. Gitu. Dan perucapan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Baru kita meninggalkan dunia ini. Baru kita meninggalkan dunia ini. Yang berlaku adalah bahasa Arab. Begitu masuk di kubur, Munkar Nakir nanya, what is your name? Enggak. Who is your God? Enggak. Ya. Siapakah Tuhanmu? Enggak. Malaikat Munkar wal Nakir. Sampai kita meninggal, baru sampai di lubang kubur. Yang ditanya adalah, man robuka? Bisa jawab enggak? Iya kan? Wa dinuka? Bisa jawab enggak? Wa man nabiyuka? Bisa jawab enggak? Itulah sebabnya pagi-pagi, bagian zikir pagi, ada kalimat, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya. Aku redha Allah Tuhanku. Aku redha Islam agamaku. Aku redha Muhammad nabiku. Kata Nabi, siapa yang membaca man qara'a raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya di pagi hari, kemudian dia wafat di siangnya, Allah telah menghapuskan semua dosanya. Dan siapa yang membaca di sore hari dan malamnya itu dia ada wafat, Allah akan menghapuskan semua dosanya. Artinya bacalah pagi dan sore, niscaya Allah redha kepadanya. Maaf, Allah redha kepadanya hari itu. Ya, jadi jangan pernah terlupain. Dan terus sebentar yang saya mau sasar itu di endingnya. Man robuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa apa agamamu? Jawab Allahu Rabbi. Jawab Islam dini. Yang ketiga, wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya. Muhammad nabiku. Yang keempat jawab wa ma imamuka. Apa imammu? Jawab Al-Qur'an imam. Yang kelima jawab wa ma qiblatuka. Apa kiblatmu? Ka'bah kiblati. Dan yang keenam jawab wa man ikhwanuka. Siapa saudara-saudaramu? Jawab. Waman ikhwanuka nih jawab. Wanita-wanita yang berjilbab bercadar jawab. Bapak-bapak yang rajin ke masjid katanya jawab. Waman ikhwanuka jawab. Siapa saudaramu? Berani nggak jawab? Saudaraku 01. Berani. Digampar loh sama malaikat.
saudaraku 02. Coba, saudaraku 03. Jadi kan konyol ngelihat saudara itu hanya karena pilihan. Berani nggak jawab? Saudaraku PKB aja, saudaraku NU aja, saudaraku Muhammadiyah aja. Jawab, di lubang kubur jawab. Kalau nggak digampar sama malaikat. Jadi konyol kalau ngelihat saudara itu cuma separtai. Saudaraku Golkar, saudaraku P3, saudaraku PKS. Nggak berlaku semuanya, saudaraku. Yang berlaku di hari kiamat itu cuma satu. Mukminin wal mukminat ikhwana. Keren banget gitu loh. Udahlah teman-teman sekalian. Semoga kita bisa kembali ke jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalimat di depannya innama. Sebegitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu untuk apa? Inilah topik kita. Ada 5 larangan di situ yang nggak mungkin dilakukan kalau punya sifat orang beriman. Apa larangan itu? Jangan mengolok-olok. Nggak boleh mengolok-olok. Ya, itu ayat itu pertama kali tuh. Ini mohon maaf ya, mestinya yang seru ini ada mukanya. Gak apa-apa deh, pakai ayatnya lebih bagus ya. Jangan mengolok-olok. Nggak boleh mengolok-olok. Ya ayyuhalladzina amanu, ditegasin lagi. Kan artinya kan kalau lo benar-benar beriman, kan begitu kalau bahasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Kalau lo benar-benar beriman, lo puasa. Gitu kan. Karenanya orang yang beriman doang yang sanggup puasa. Kalau cuma dia bersahadat, dia sholat, nggak ada rasa iman masuk ke dalam dadanya. Keluar rumah dia udah makan. Saya ingat ceramah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kenapa? Katanya dia kan suaranya gitu tuh. Begitu bulan puasa, itu warung-warung tambahin modal, dipakai kain belacu gitu. Dia pakai kain belacu ditutup. Saban jam 8 jam 9 kita lihat warungnya sepi. Tapi kita lihat di bawah tuh kaki pating gelanting. Ceramahnya kocak. Orang Betawi. Kaki pating gelanting. Itu kaki kelihatannya pada gelantungan gitu. Cuman kakinya doang kelihatan. Cuman kaki aja kelihatan. Baru jam 9 pagi. Padahal bulan puasa. Warungnya sepi tutup. Tapi kita lihat. Di bulan puasa bukannya dia ibadah. Ditambah modal. Dia belikan belacu. Ditutup sebagian. Itulah fenomena zaman sekarang ya. Kalau bulan puasa. Kenapa restoran penuh ya? Tanya deh yang punya restoran. Bulan puasa omsetnya nambah. Kok bisa begitu? Karena bapak-bapak yang puasa di rumah belanja makan di pagi hari yang biasanya disiapin sama istrinya. Jadi pengeluarannya nambah. Jadi omsetnya naik tuh warung-warung tuh. Gara-gara bapak-bapak yang nggak puasa. Oke. Jadi depan kalimatnya hanya orang beriman yang sanggup puasa. Lihat ayat ini. Sampai depannya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak bakal sanggup. La yaskhar qauman min qaumin. Jangan, ini Allah yang bilang. La-nya di sini, la-nya statusnya la-nya la nahi. La nahi itu larangan. Yang kalau kita lakukan haram. La yaskhar qauman min qaumin. Nggak boleh. Mengolok-olok tuh nggak boleh. Nggak boleh. Lihat. Asa ayyakun khairan minhum. Boleh jadi. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa taala loh. Boleh jadi mereka yang diolok-olokin itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Asa ini boleh jadi ini sebuah ancaman loh. Kalimat asa yang lain misalnya gini.
tentang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah, hanya saja yang sanggup memakmurkan masjid Allah gitu ya. Mana mana billah bil akhir, walam yakhsha illallah. Dia nggak takut sama siapapun kecuali Allah. Di depan situ belakangnya asa ayat tadi. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk gitu. Di sini juga ada asa. Berarti kejadian. Jadi walaupun tulisannya semoga, tapi kan Allah yang bilang. Yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok, sehingga yang mengolok-olok akan mendapatkan apa yang diolok-olok. Misalnya gini, mencela satu orang gitu ya, mencela satu orang. Hei, munafik loh, gitu ya. Hei, kafir loh, gitu ya. Dia mengolok-olok begitu ya. Siapa yang memanggil saudaranya dengan sebutan hai kafir, kata Nabi, ini sahih riwayat, ya, mutawatir, ya, dan kutubus sitah meriwayatkan juga, enamnya Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai meriwayatkan. Siapa yang memanggil saudaranya hai kafir, maka dia adalah yang menjadi kafir. Gitu. Lihat bahayanya itu mengolok-olok itu. Ya. Kalau lu panggil saudara lu dengan sebutan yang buruk, tak ada tuh di bagian yang kelima itu, ya. Memanggil saudaranya. Dungu, gitu. Kita kalimat begitu kita lihat si Rocky Gerung gitu kan, yang mengetopin kata dungu. Dia yang dungu, lihat aja. Oke, dia sahabat saya, tapi terlalu kalau udah menghina udah nggak bener lah. Bajingan tolol, nggak boleh begitu. Kritik habis-habisan silahkan. Nah, maaf saya nyerempet ke sono lagi. Bajingan tolol. Dung, nggak boleh kalau kata menghina mengolok-olok nggak boleh, ya. Nah, dan akan terima. Tolol, dia yang tolol, gitu ya. Munafik, dia yang munafik. Goblok, dia yang goblok. Astagfirullahaladzim. Kalau terucap buru-buru beristighfar. Karena al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah, lupa, keliru, salah gitu katanya. Buru-buru istighfar aja, buru-buru mohon ampun pada Allah saja. Tapi camkan saudaraku, mengolok-olok adalah satu hal yang haram. Apalagi kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Itu tuh lebih kobul di rumahnya. Teringatkan cerita betapa Imam Masjidil Haram. Ini kan ikonnya belum bergeser. Sebutkan satu Imam Masjidil Haram, Sudais. Gitu. Ikonnya tuh Sudais. Dan ceritanya dia kan waktu dia masih kecil, mungkin setiap anak kecil bandel. Kalau anak kecil nggak bandel, malaikat, jin, nyamar. Kalau anak kecil nggak bandel ya bukan anak. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana bandel? Ya bandel itu nggak apa-apa. Ya, ban komunikatif. Jangan bilang cerewet. Dia mampu mengekspresikan, namanya komunikatif gitu ya. Ketika Sudes kecil itu nakal, dia terbalikin meja makan, udah ada makanan di atasnya ditebalikin. Ibunya ngomelinnya biar kamu jadi imam di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Masa ngomelin gitu ya? Dasar dia jadi imam di Masjidil Haram. Dasar dia jadi imam di Masjidil Haram. Ya. Yuk kita omelin anak kita yuk. Biar dilamar loh sama anaknya Sultan Brunei. Kita ngomelin anak kita gitu. Coba siapa yang mau ngomelin anaknya di sini silakan. Dokter Olis duluan ngomelin anaknya Tat. Ya, saya omelin jadi Hafidhah nih, Ustaz. Dasar nih bandel banget biar Hafiz jadi Hafizol loh.
Ngomelinnya gitu. Siapa yang mau ngomelin anaknya? Silakan, ayo. Dia jadi orang kaya loh. Ya, astagfirullah, semua astagfirullah, semua astagfirullah. Sudah kecil itu begitu ya. Biar jadi imam loh di Masjidil Haram, kata emaknya. Dia jadi imam kamu di Masjidil Haram. Gitu. Kalau orang tua kita dulu luar biasa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang tua kita itu kalau ngomelin itu, sini dong raja gitu ya. Gunung gitu ya, buah hati ya Allah. Mohon maaf gitu ya. Umi saya kalau manggil kalau lagi marah tuh buah hati ya Allah. Kita nggak bisa ngikutin jejak orang tua kita ya. Kok orang tua kita tuh hebat banget. Kan belum ada TikTok, belum ada Facebook, itu belum ada sosmed. TV juga nggak banyak gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Tolong, ini kata-kata terpenting nih ya. Inilah yang disebut keberkahan ilmu. Dia nggak belajar psikologi. Dia bukan profesor psikolog. Sosmed juga belum ada. Dia belum dengar cerita soal Sudes mungkin. Dia nggak belajar kitab-kitab. Pendidikannya cuma SD, SMP doang, madrasah. Dan madrasah dulu kan paling yang barotul burtu oh nyanyi gitu kan. Madrasah zaman dulu gitu ya. Paling nahu sorof gitu ya. Fala fala falu gitu-gitu kan. Nggak ada satu keilmiahan gitu. Nggak ada satu jurnal gitu. Tapi kan dahsyat banget. Saya ingat banget tuh. Marah tuh. Ya Allah, buah hati. Marah dipanggil buah hati. Itulah orang tua kita zaman dulu ya. Nggak bisa kita ngikutin kayak mereka ya. Kan orang tua kita kan suka ngelepak. Ngelepak itu tangannya terbuka lebar. Dan nggak sakit gitu ya. Yang sakit itu jitak gitu ya. Kalau jitak itu pakai ujung-ujung jari gitu ya. Kalau lebih kenceng dikit, agak jauh tuh bukan jitak, namanya gatak gitu ya. Kalau nempel tuh namanya poles. Buat kepala aja orang Betawi banyak banget tuh ya. Kalau pakai genggaman namanya demuk. Waduh. Kalau pakai ya seluruh permukaan namanya gak gaplok. Ya, kalau pakai ujungnya doang gampar. Gampar pakai yang gemuk tuh. Kalau pakai jari namanya tampar. Kalau pakai belakang jari namanya kepret. Aduh banyak banget. Belum lagi kalau umpamanya 2 kali lebih namanya toyor. Aduh banyak banget tuh. Nah teman, jadi pernah satu ketika saya ingat banget ketika umi saya ya keplak gitu ya, keplak itu kayak julakin gitu ya, pakai cincin dia dan saya kesakitan gitu ya. Umi saya tuh malah meluk langsung diusap-usap kepalanya saya tuh di Kampung Melayu ingat banget tuh. Ya Allah, kenapa ya Allah, maafin Umi ya gitu. Karena waktu kelepakin kepala Umi kena cincin gitu loh. Jadi dia minta maaf, bayangin habis gituin anaknya. Allah, luar biasa orang tua dulu pendidikannya. Maafin dia karena dia gelepak itu kena cincin. Saya ingat banget tuh. Emang sakit waktu itu ya. Kalau nggak pakai cincin kan nggak. Tapi karena pakai cincin tuh jadi sakit banget itu sampai benjol. Bukan benjol lah, bunyilah tuk gitu. Malah nyesel, malah kita malah dipelukin, malah diciumin ya Allah ya Rabbi. Dahsyat emang orang tua ya. Maka ibu-ibu yang di Depok itu udah pantas dihukum tuh ya. 10 tahun kalau perlu tuh ya. Anak 2 tahun diinjak. Anak 2 tahun diinjak. Ya Allah ya Allah. Sampai kapan kita dapat lagi kayak begitu ya. Suasana kangen itu sama orang tua ya.
maafin ya Allah buah hatiku sayang. Karena emang nggak maksud dia menyakiti gitu. Nggak ada maksud orang tua itu begitu ya Allah ya Rabb. Hadirin maafin saya ya. Kadang-kadang saya suka kebawa emosi kalau ingat bagaimana kita dididik sama orang tua kita gitu ya. Profesor bukan, psikolog bukan, sosmed belum ada, jurnal tidak, apa tidak, tapi kok dia paham sekali mengaplikasikan Quran itu dengan plak 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 gitu ya. Allahu Akbar. Kita baca subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna halau. Kita biasa datar aja baca. Kenapa orang tua kita nangis baca itu ya? Nangisnya begini dibilang, lu nggak tahu nih kata dia gitu. Kenapa Mi? Ini subhanallazi asra bi abdihi, lu nggak tahu ya tahu Mi waktu itu kan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Kita diceritain begitu doang. Tapi lihat ilmunya orang tua kita coba. Dibilang apa? Ini yang namanya sekali lagi ya. Ini yang namanya keberkahan ilmu. Apa orang tua kita bilang waktu itu? Saya ingat begitu masuk kamar lihat Umi lagi nangis. Umi lagi nangis. Kenapa? Dia lagi ngaji. Nggak tahu yang ngaji surat Al-Isra. Dibilang apa coba? Dan Umi bacanya itu pagi. Kira-kira jam 9, jam 10. Waktu saya datang mau ngajak Umi makan. Dibilang gini. Dia nggak mau ikut makan di rumah aja. Dia lagi nangis. Kenapa Mi? Kenapa Mi? Kenapa Mi? Umi ingat abah ya. Umi ingat abah ya. Bukan. Dia ingat apa coba? Gue ingat Rasulullah. Kenapa? Dia lagi ditimpukin waktu baca ayat ini. Coba bayangin. Coba. Dari mana tuh yang namanya ilmu itu loh? Teman-teman lihat keberkahan itu, Mbak. Keberkahan karena ya menjauhkan 5 larangan nih di rumah gitu ya. Dia bilang apa? Nabi lagi ditimpukin nih. Waktu baca ayat ini Nabi lagi ditimpukin. Kenapa? Karena orang-orang gak ada yang percaya di Sidratul Muntaha. Coba. Coba bayangin coba. Sampai ke situ tuh dalamnya pengertiannya dia dalam satu ayat. Yang kalau kita lihat kagak kita bahas soal Aqsa, kita bahas soal Nabi terima sholat, kita bahas cuma Nabi. Tapi ketika dia yang bahas, dia bilang Nabi lagi ditimpukin nih. Waktu baca ayat ini, dia nangis dan dia bilang, ya Allah, saya percaya, saya yakin, ya Allah. Kalau saya ada di situ, saya mau bela Rasulullah, ya Allah. Coba bayangin. Saya mau belain, ya Allah. Saya mau belain. Itu kan kata-kata itu sekualitas daripada Abu Bakar Siddiq gitu loh. Itulah dahsyatnya ilmu orang tua kita zaman dulu gitu ya. Itu yang namanya keberkahan gitu ya. Ya Allah, saya percaya ya Allah kata dia. Ya Allah, andai kata saya ada di situ, saya akan jadi pembela ya Allah. Subhanallazi asra bi abdi. Kan itu ayat turun ketika Nabi di Isra dan di Mi'raj kan belum ada yang sahabat yang percaya. Semua masih ragu-ragu. Dan Nabi kan tahu, kata Nabi, tidaklah di antara kalian ketika aku tawarkan Islam mikir-mikir kecuali Abu Bakar Siddiq, kan disebut teman Nabi begitu. Ya Allah ya Rabbi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya keramatnya orang tua itu jangan gitu loh ya. Jangan macem-macem. Siapa di antara kalian yang pernah berkata kasar kepada orang tua? Jangan-jangan itulah penghambat kesuksesanmu. Siapa yang pernah maki-maki orang tua? Jangan-jangan itulah ya yang menghambat karirmu. Siapa yang bikin kesel orang tua? Jangan-jangan itulah yang membuat apes kehidupanmu gitu. Siapa? Ya, ini penting kita bahas ini satu saat nanti secara khusus gitu ya. Karena yang bikin kita apes, yang bikin kita sial, yang bikin kita berantakan hidup ini, yang membuat Allah nggak mau memandang kita lagi, yang membuat Allah nggak redo sama kita lagi. Kenapa? Orang tua yang kita kasarin dan dia meninggal sebelum kita minta maaf. Kelar hidup lo. Kalau ada orang tua yang sakit hati dengan anaknya dan dia meninggal sebelum si anak minta maaf, wassalam deh benar-benar deh. Tinggal tunggu pengadilan akhirat kalau saya bilang sih. Tinggal tunggu pengadilan akhirat. Maaf ya. Walaupun ada cara ya berbakti sama orang tua setelah meninggal, cari temannya,
bersedekah atas namanya, mendoakan selalu, mengucapkan Rabbil fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bersedekah atas namanya, potong kambing atas namanya, makan dan menghidupi suasana dengan kirimkan suratul Fatihah untuk orang tua, pahalanya dan seterusnya. Ya, dan masih banyak ya. Punya apaan? Wasiatnya apa coba? Dia punya Al-Quran, baca Quran dari orang tua yang punya. Dia punya mukena, pakai mukenanya. Dia punya sejadah, pakai sejadahnya dan seterusnya. Maaf ya, saya cukup agak kepanjangan membahas soal orang tua karena ya wakil Allah di muka bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi betapa haramnya kita tuh mengolok-olok karena kita yang akan jadi. Dan uniknya Allah sampaikan juga walan nisa min nisa asa ayakunna khairam minhunna. Dan jangan sampai perempuan disebut karena emang mulutnya itu loh sering, ya Allah lebih tahu lah gitu ya, mulut suka perempuan gitu ya. Allah juga sebutkan hal senada gitu ya, jangan mencela, jangan mengolok-olok, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Bedanya apa sih? Gini-gini. Maaf ya, mencela, mengolok-olok, mencela, memanggil dengan sebutan yang buruk, beda. Ya, Qurannya menyebutkan 3. Dan ini disebutkan langsung fasik loh. Setelah beriman loh ya. Nih begini. Mengolok-olok itu ngeledek berulang-ulang dan berkesinambungan gitu. Mengolok-olok itu mengulang-ulang, berkesinambungan, sering sekali. Mungkin bahasa sekarang kalau di kampus membuli gitu ya, membuli, mengulang-ulang, menghinanya itu sering gitu. Jadi itu mengolok-olok dan sambil apa ya, ya ngebully lah kalimatnya sekarang. Itu mengolok-olok. Eh di kantor ada orang boketek. Contohnya biar gampang. Di kantor ada orang buketek. Mengolok-olok itu, buketek, buketek, buketek. Besokannya ketemu, buketek, buketek, minggir, 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 minggir. Ada buketek di liftnya bau nih semua nih gitu dan seterusnya. Lu makan apa tadi? Lu makan bangke ya? Mengolok-olok. Kalau mencela, dia mencela sekali. Kamu tuh dar sekali sebut gitu ya. Kalau memanggil dengan panggilan yang buruk menjadi ucapan dia. Si bau mana si bau? Nah, memanggil dengan sebutan yang buruk. Ketiganya haram. Ya, ketiganya haram. Dan ini nggak boleh sama sekali terjadi di dalam rumah. Maka yang kita nanti hanyalah keapesen dan kesialan. Ya, jadi sebenarnya ini masih panjang, tapi udah jam segini. Ya udah, gini deh, kita lanjutin lagi pada pertemuan berikutnya. Tinggal 10 menit untuk bertanya jawab. Silahkan, Fadlan. Ustaz Khalid, silahkan dibuka. Saya sambil ngecas nih, baru naik dikit, maaf. Alhamdulillah, bismillah. Kembali diingatkan oleh Bapak Haikal ya, bahwa salah satu prinsip yang jangan sampai ada dalam keluarga kita adalah kebiasaan saling mengolok-olok gitu ya. Bahkan mungkin sesama saudara pun jangan sampai ada olok-olokan di antara mereka gitu ya. Dan ini orang tua menjadi sebuah model tentu yang harus ditanamkan terlebih kepada anak-anak kita. Bagaimana sikap selalu menghargai orang lain, menghormati Iya. orang lain, menilai orang lain menjadi satu akhlak mulia yang harus ditanamkan untuk keluarga kita. Silakan jemaah yang barangkali ingin bertanya, terus
sharing testimoni tentang jika prinsip ini dijalankan di keluarga kita, betapa keberkahan Allah dilimpahkan. Iya, karena masih panjang dan satu ayat ini sebenarnya 3 poin, tapi saya tetap masukin satu. Karena itu semua ucapan yang buruk gitu loh. Mengolok-olok, mencela, memanggil dengan sebutan yang buruk itu di satu paketin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memasukkan satu. Jadi kalau kalimat pertama kemarin nggak boleh sama sekali, terlarang, ada yang nggak bersyukur, ingkar terhadap nikmat di dalam rumah kita. Yang kedua yaitu dia nggak boleh ada mencela, menghina, mengolok-olok, memanggil dengan sebutan yang buruk. Nah itu betul-betul tuh terjaga banget tuh larangan kedua gitu. Jadi ternyata satu topik ini baru cuma satu larangan ternyata. Kita harus berlanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Kalau dalam bahasa ini, mungkin adalah kebiasaan mungkin di budaya-budaya kita ya, Hah? saling bahasa yang keras, yang kemudian terlihat terdengar kasar gitu. Mungkin bagi orang Sunda gitu atau orang Solo gitu yang kelihatan bahasanya kasar gitu. Kalau ini menjadi satu kebiasaan yang apakah juga harus ditinggalkan, Be? Gini, eh kan saya biasa ngomong saya nih ya sama Mas Kolis nih. Dan kadang-kadang kita ngomong aneh, ente gitu ya. Tiba-tiba saya ngomong, Les, sini, gue mau ngomong sama lo. Kira-kira suasana hati apa yang ada pada antum coba? Iya. Kira-kira apa kira-kira? Apa yang antum rasain? Lagi lagi marah gitu ya. Ada apa nih gitu kan? Padahal bagi orang Betawi, gue itu biasa. Lo tuh biasa gitu. Betawi ya sini dong. Gue sayang sama lo gitu. Gue mau ngomong sama lo. Nggak ada urusan gedek, nggak ada urusan benci, nggak ada urusan marah. Ya, Umi saya kan ibunya orang Betawi Tenabang. Neneknya juga orang asli Betawi Kebon Kacang lagi ya. Tumardi. Kak kesini kak, gue mau makan malo gitu. Itu nggak kasar sama sekali. Ya, gue mau makan sama lo. Gue gitu loh gue. Ya, nggak kasar sama sekali. Tapi bagi orang lain kasar. Nah, ini sangat tergantung dengan budaya. Lihat aja orang Jawa Timuran kalau lama nggak ketemu temen. Kalimat tuh, woi, wah jancok kowe. Coba itu ngomong sama orang Solo. Apa artinya coba? Astagfirullahaladzim, maaf ya. Parah itu kan hancur, kacau itu. Tapi penghormatan itu kalau sama-sama orang-orang Jawa Timur, Madura itu penghormatan. Dia peluk-pelukan gitu. Padahal buluh kasar luar biasa gitu kan. Jadi sangat tergantung gitu loh dengan budaya setempat gitu ya. Nah, khatibun nas ala qadri uqulihim itu patokannya. Ngomong sesuaiin dong dengan budaya lokal. Ngomong sesuaikan dong dengan kadar akal orang. Ngomong sesuaikan dong dengan situasi dan kondisi. Itu yang Nabi mau ngomongin, Kak ya. Ngomong sesuaikan dong. Orang Arab kadang-kadang supir ya. Pernah kami naik taksi ya di Mekah. Ketika kita mau turun, waktu mau naik, supirnya dibilang, ya bagar, gitu. Bagar itu adalah, kerbo, gitu. Kurang ajar itu kan. Jadi pada waktu saya, nih orang ngomong nggak salah, saya tungguin aja. Begitu kita mau turun lagi, dia bilang, ya bagar, bro. Eh, wah, kurang ajar bener ternyata dipanggil kita, kerbo gitu. Jadi ketika jamaahnya pada turun, saya turun terakhir untuk bayar dan saya turunnya persis turun
Terus di depan pintu supir saya bilang, ya istilah bahasa Betawi, bagar, kerbo, saya ngomong gitu juga, lo yang kerbo. Walakin nahnu duyufur rahman, saya bilang. Akan tapi kami ini semua tetamu Allah. Lagi pakaian ihram dipanggil bagar, kurang ajar tuh orang emang tuh. Jadi pakaian ihram dipanggil kerbo. Lo yang kerbo, saya bilang. Padahal saya pakaian ihram tuh nggak boleh berdebat tuh. Tapi mohon maaf emosi kita ya. Astagfirullahaladzim. Lo tuh yang bagar, saya bilang. Wa anta bagar. Lo tuh yang kerbo. Wa nahnu duyufur rahman. Kami tuh tetamunya Allah. Dia kabur sekabur-kaburnya tanpa ambil duit saya. Bos supir taksinya jalan kabur tanpa ngambil duit kita. Saya udah mau ngambil batu mau keprok, kurang ajar loh, saya bilang tuh. Kita semua dipanggil kerbo, dasar bukannya hormatin tamunya Allah lah, gitulah saya ngedumel lah. Dikira kita nggak bisa bahasa Arab, dasar tuh supir taksi. Oh, 2 kali pernah kejadian itu, ya bilangnya 14 real, diminta 40 real gitu loh. Dia sengaja plesetin gitu ya. Ya sengaja arba'at asar sama arba'in. Kurang ajar gitu. Saya mohon maaf pada waktu itu emang saya turun, saya kasih 14 dia nggak mau. Dia malah maki-maki saya dengan tenang saya turun, saya ambil batu gede kayak batu bata. Saya ambil. Dia langsung maaf 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 gitu. Saya lempar duit itu ya, 14 real saya lempar ke dalam joknya sambil saya mau pecahin gitu loh. Dia langsung kabur juga. Pecahin kaca mobilnya gitu. Mohon maaf kasar juga ya. Sorry deh ceritanya kasar. Tapi kurang ajar gitu. Maaf, maaf. Itu zaman dulu masih galak. Gimana lagi? Begitulah ya. Jadi kasar disesuaikan dengan bahasa lokal setempat. Kadang-kadang kata, jangan Jokowi. Kadang-kadang itu sebuah keakraban gitu di antara Jawa Timuran gitu ya. Sementara itu nggak bisa kita ucapkan di Solo gitu ya. Kayaknya balok sia. Orang Bogor mungkin gua lempar lo gitu. Itu mungkin bahasa-bahasa lucu di paling jalan gitu ya. Tapi kalau umpamanya baledog sia itu dengan bahasanya orang Bandung kan, buset, gue mau dilempar kasar banget gitu kan. Sundanya di Bogor beda sama Sundanya di Cirebon, beda sama Sundanya di Bandung gitu ya. Jawanya di Solo beda sama Jawanya di Jember, Jawa Timur, atau yang di Madura beda gitu. Begitu, Mas Kolis. Ustaz, potong. Baik nih, ada yang dari Bu Nadia, silakan ingin bertanya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan bosan ya Nadia nanya terus. Enggak, Masya Allah, betul. Enggak. Gini kan Nadia tuh anak bungsu ya. Nadia tuh seneng banget update kajian atau nasihat tentang orang tua. Nah, setiap kali update tentang orang tua, ada saudara yang selalu ngolok-ngolok dan disangkanya nyindir gitu. Terus jadi masalah, pernah diblok juga gitu, Be. Harus gimana ya, Babe? Makasih. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah. Gini, mohon maaf ya, saya biasanya kan ini kali ini karena mungkin udah dekat ya secara komunikatif ya dengan Bu Nadia gitu ya, sehingga saya menggunakan satu bahasa yang beda ya. Mohon maaf sebelumnya nih ya. Iya, Sekali Babe. lagi saya mohon maaf. Karena dekat jadi saya mau ngomong sesuatu yang begini. Andai kata nggak dekat, saya ngomongnya nggak. Misalnya baru kenal nih, misalnya baru pernah bertanya nih, ya. Maka saya akan berkata, oh nggak mengapa, abaikan saja orang itu, gitu. Masih banyak teman yang lain. Toh yang kita sampaikan sebuah kebaikan, gitu kan? Itu jawaban saya kalau baru kenal, ya. Namanya orang berbuat baik, pasti banyak yang suka, pasti banyak yang nggak suka. Yang penting kalimat kita betul. Kita nggak ada maksud nyinyir, nggak ada maksud nyindir gitu loh. Kalau dia begitu, ya kita tetap aja lah berjalan. Gitu itu kalau pertanyaannya sama orang yang belum kenal atau belum pernah nanya gitu ya. Ah, ya udah biarin aja dia begitu. Nah, itu. Karena dia orang lama, deket dan sering bertanya, maka jawaban saya beda. Ya, jawaban saya beda gini.
Jangan-jangan emang bahasa lu yang nggak beres Nadia gitu. Bisa ya pahami ya, ya bisa pahami ya. Ini kalimatnya beda ya, karena orang deket, jadi saya ngomongnya begitu. Jangan-jangan bahasa lu tuh nggak enak didengar. Jangan-jangan pilihan kata lu tuh kagak enak. Nah itu dalam itu maknanya, karena itu buat koreksi kita. Emang betul sih kita dakwah, emang betul kita cerita soal orang tua dan sebagainya. Tapi bahasa lu tuh pilihannya tuh nggak ngepas, sehingga bikin orang gedek gitu loh. Sehingga bikin orang tuh nggak suka gitu loh. Sehingga bikin orang tuh blok gitu. Sehingga bikin orang, jadi penyebabnya tuh kita, jangan-jangan ya, if andai kata seandainya ya, kalau saja. Jadi ya kita pilih gitu loh. Kita pilih bahasa bahasa yang lebih elegan gitu loh. Ya tanpa ada maksud nyindir. Nggak ada maksud nyindir kok. Ya memang nggak ada bagi lo gitu kan. Bagi orang yang dengar beda lagi. Jadi ketika dia ngeblok, ketika dia begitu sama kita, maka baiknya kita pilih bahasa yang lain. Ya, bahasa jangan jangan ya jangan atau pakai model kerambol atau biliar. Maksudnya kemana, tujuannya kemana, atau yang penting bola itu masuk gitu. Ya pasti Anda lebih tahu maksudnya, cara pilihan katanya supaya dia nggak kesinggung. Nah itu bahasa saya, jawaban saya, karena sudah kenal lama gitu. Kalau belum ya pasti jawaban saya data-data, biarkan. Atau kalau mau pakai poin kedua, ya begitulah silahkan. Biarkan saja, kita tetap berada pada kebaikan. Kalau dia blok, ya berarti dia nggak suka dengan kebaikan gitu. Jadi gitu aja buat Bu Nadia. Pilih bahasa yang lain. Itu berarti kan kegagalan you dalam menyampaikan kebaikan. Kan nggak Walaupun bisa kalau menggunakan buat ayat saya. ya, Kenapa? walaupun menggunakan ayat-ayat Quran pun bisa Iya. jadi ketika penempatan yang salah bisa jadi merasa tersinggung, Mbak ya. Oh iya. Biar saja aja. Yang penting gue baca Quran, yang penting nggak bisa begitu. Nggak bisa. Bahasanya tuh yang beda, yang asik gitu. Misalnya gini. eh kita lagi ngomong soal sama salah satu pejabat, di mana pejabat ini adalah anak buah daripada presiden misalnya. Langsung tuh contohnya. Kemudian kita cerita soal zaman dulu, ya, eh, orang-orangnya Fir'aun. Yes. Ini kan nggak tepat gitu. Ngomongnya nggak tepat pilihannya gitu kan. Ya, ya. Lah, lo lagi ngomong sama siapa kok menyamakan ini dengan Fir'aun, kan nggak cocok ini kan. Tapi kan ini kan hak. Ini ini bukan cuma soal hak gitu. Ini soal pemilihan gitu kok. Ya, janganlah. Ini kan ya nggak bisa begitu juga dong. Contohnya itu yang halus, yang lebih smooth lah gitu. Ya, bukan kita Quran yang mesti ngalah, bukan kita yang mesti bisa menempatkan tempatnya. Lagi cerita sama mereka kok kita ngomong anak buahnya Fir'aun zaman dulu, dia selalu begini-begini, itu kan nyakitin banget gitu, menyamakan macam-macam. Jadi gitu Mas Ustadz, ya apa Ada satu neng? lagi, Beh, boleh? Budian Apa Bekasi. neng? Iya silakan. Apa Silakan neng? Budian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bi, wabarakatuh. Iya. Qadarullah saya tuh dari kecil sampai sekarang ini sering dibully. Karena saya tuh kalau dibully nggak marah, kadang malah saya ikut tertawa gitu. Terus tapi kadang-kadang di saat saya lagi sensitif gitu ya, kadang ini juga ada apa ya, rasa sedih juga gitu dibully. Pernah juga sampai saya bilang ke adik saya gitu. Saya bilang namanya Kak Ade gitu ya, saya ngomong kok kayaknya di mata lo gue tuh nggak ada bagus-bagusnya sih gitu, semuanya jelek gitu. Terus walaupun akhirnya adik saya tuh bilang enggak kok itu cuma bercanda gitu, tapi bercandanya keterlaluan gitu. Itu karena saya udah mengungkapkannya itu ketika memang udah kata-katanya udah keterlaluan gitu. Itu gimana ya cara mengatasinya? Kadang saya sedih gitu, tapi
saya mikir biarin aja deh gitu. Mhm. Gimana ya Be itu Ya caranya? baik. Gini, berlaku izlah terhadap diri sendiri. Berlaku memuliakan diri sendiri dengan tidak mengizinkan orang untuk mengatakan dan membulimu sekecil apapun. Gitu. Paling paling indah perlawanan itu adalah berpaling dari mereka. Jangan lagi mendekati mereka, itu paling indah perlawanan. Fa'arid anil jahilin. Ya. Kalau udah kelewatan baru akhirnya kayak begitu. Enggak kok, cuma bercanda gitu. Jadi sekecil apapun hinaan bulian berlaku izlah. Iz itu memuliakan diri sendiri. Jangan Anda menghinakan diri sendiri. Jangan sama sekali. Saya ingat banget waktu apa? Saya ingat banget waktu masih kerja di PT titik-titik ya, di Hompos Group lah waktu itu ya. Waktu itu saya tuh dihina, ditendang pantatnya depan orang, lagi mau makan ke restoran. Ngapain nih ikut nih Arab nih? Gitu loh. Saya ingat banget, nggak ada yang tahu kejadian ini. Oh, lo begini. Saya ingat banget, gak bakal lupa. Malamnya, itu malam, besoknya. Karena masih libur, kita makan Jumat sore pada waktu itu. Restorannya saya masih ingat, restorannya di Tamrin, nama restorannya Chili's. Di lantai 2, Jakarta Theater, Tamrin. Tuh, Sarinah. Gak bakal saya lupa. Di parkiran, orang baru turun mobil, dia menghina saya, ngapain ikutnya Arab nih, tendang saya pantatnya. Mungkin dia bercanda. Oh, begini. Nggak enak karena ada depan direktur dia begitu. Dia orang lama dan dekat dengan direktur. Orangnya tinggi, badannya gede, ya. Nama hurufnya depannya. Nggak bakal gue lupa tuh orang. Karena itu kejadian Jumat. Sabtu, dari pagi tuh saya udah gemeteran. Dari pagi Sabtu udah gemeteran saking menahan amarahnya. Pagi, siang, gemeter aja. Belum punya mobil waktu itu. Dalam hati saya, waduh kurang ajar nih manusia ini, bangsat nih begini. Begitu. Ibu tahu, begitu sore malam minggu saya datang ke tempatnya. Jam 8 saya belum terlalu malam, jam 9 saya datang ke rumahnya. Saya bawa golok. Rumahnya di Otista. Ya, Otista 12 rumahnya. Gue gak bakal lupa tuh orang. Saya datengin rumahnya, saya ketok. Lalu kemudian saya masuk langsung ke ruang tamu. Saya taruh golok di mejanya. Brek, mana golok lo? Gitu. Gue bacok lo depan anak lo, depan bini lo. Saya gituin. Gue bacok lo sekarang juga. Mana lo keluarin? Orang itu bininya nangis, anaknya nangis, keluar ampun. Artinya mati nggak apa-apa di situ demi untuk mempertahankan sebuah kehormatan, sebuah harga diri. Mohon maaf Ibu ya, saya cerita aja. Saya nggak bisa digituin. Ada teman saya di SD, namanya Ridwan. Manggil saya Ekal Bencong. Karena saya nggak mau ngerokok, nggak mau kayak teman-teman yang lain lah begitu. Nah, karena saya nggak berani ngelawan dia, dan dia anak kolong gitu-gitulah gitu. Saya ngadu sama abang saya namanya Lukman. Ngadu. Saya ngadu juga sama abang saya namanya Rusdi. Kita bawa orang ada kali 15 sampai 20 SD loh. Kelas 4 SD loh. Ya, saya datang di mereka, saya adu, datang ke sekolah, dan akhirnya kita berantem tuh 15 orang lawan 15 orang di halaman sekolah SDN Cawang 03 pagi. Terkenal banget itu, sampai berantem kita. Waduh, keprok kepala pakai batu sampai bocor tuh waktu itu. Ingat banget, dibawa ke kantor diomelin gitu. Sekali lagi ada yang bully gue giniin lagi. Jadi kita mesti punya harga diri gitu loh Bu. Kalau saya nih ya, kalau saya prinsip saya begitu.
Mohon maaf, contoh yang saya contohin memang agak kekasaran atau gimana mungkin. Tapi itulah kejadian. Makanya ini nggak boleh manggil kita bencong, enak aja. Saya dipanggil Eben, Ekal bencong. Dulu di Hombos juga digituin. Iya, boleh emang kita badan kita nggak gede. Tapi kalau nyali yuk kita berantem mati nggak apa-apa demi menghormat, demi mempertahankan sebuah kemuliaan. Sayangnya Bu, ketika Ibu diemin, dia ngelunjak Bu. Dan ketika Ibu marah, dia tetap aja. Sorry ya, canda begitu doang. Lu udah digituin kita hari mau nggak? Ya Bu, saran saya jangan nunggu dihinakan. Berlaku mulialah. Dan ketika mengolok-olok, berpalinglah dari mereka. Begitu. Mohon maaf ya. Demikian. Kita lanjutin barangkali Mas besok atau ada pertanyaan yang mesti dibacakan lagi? Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini Abu Sair ini kayaknya juga berkomentar dengan kisah Babe ini nih. Gimana? Apa? Adalah kisah Babe Haikal Golok nih persis sama dengan kisah saya dulu katanya. Gimana? Bahu Sair bisa langsung ngobrol nih. Gimana? Iya Pak Usairi. Saya Iya. Saya nggak bakal lupa tuh Pak Usairi. Orang itu lebih gede dari saya. Dan istri saya juga nggak tahu. Anak-anak waktu itu belum ada ya. Belum ada anak ya. Belum nikah. Oh enggak, udah. Udah nikah belum ada anak. Udah nikah belum ada anak. Karena rumahnya saya ambil goloknya di rumah di ujung tuh, rumah Impres ujung. Bini saya nggak tahu, siapa nggak tahu, saya diam-diam saya bawa aja golok. Saya samperin tuh rumahnya, saya saya gubrak, saya taruh di meja, ambil golok lo, bangsat lo, ambil golok lo sekarang. Kenapa nih? Kenapa? Habis peristiwa itu, ya ampun, paling baik sama saya, baik banget sama saya. Gimana, Pak? Pengalamannya, Pak? Kalau saya kisahnya itu dua tuh. Pertama, saya di Departemen Keuangan. Jadi atasan saya itu orang Kristen. Nah, kami anak buahnya kan Islam semua. Tiap pagi dia khutbah. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, segala macam. Jadi lama-lama saya jengkel. Saya ajakin aja berdebat. Panjang singkat cerita saya bilang gini aja deh. Coba cari di kitab Anda ada nggak pada hari ini kusempurnakan Kristen sebagai agamamu. Kalau ada, leher saya silakan ditebas di golok. Tapi kalau nggak ada, di Al-Quran Anda menyebutkan bahwa agama leher kamu yang saya tebas. Diam dia, air pucat. Loh kok kayak gitu lah? Iya, kita kan berdiskusi harus clear nih. Ini urusan akidah, dia bilang. Bapak tiap hari ngoceh dulu Tuhan Yesus. Dengan kami kan Islam semua nih anak bapak. Sekali lagi Bapak macam-macam, putus leher Bapak. Nah, ya untung aja dia nggak lapor ke bagian SDM ya. Kalau nggak mungkin dipecat saya. Nah, yang kedua, saya juga begitu. Kalau dia ngelapor juga habis. Cuma kalau lo ngelapor, lo bawa gue acak-acak ke rumah lo. Zaman dulu belum ada gadget Pak, belum ada handphone, belum ada rekaman. Kita diam-diam. Saya masuk langsung ke rumahnya itu, parkir motor sembarangan, langsung masuk ke ruang tamu, langsung taruh golok, ambil golok lo bangsat. Nah, yang kedua itu atasan juga. Dia gunakan manajemen belah bambu. Saya rajin pontang-panting ke sana kemari, disalah-salahin. Ya kan? Sampai 1 tahun itu. 1 tahun setelah saya diam karena orang tua bilang jangan melawan, pokoknya diam aja. Lama-lama sampai sempat saya ke psikiater 3 bulan saya. Psikiaternya bilang sekarang pilihannya tinggal satu, kamu lawan tapi jangan mukul. Nah, saya siapkan golok dari rumah. Ketika dia mulai ngomong goblok kamu katanya, langsung saya gebrak mejanya. Ya kayak bahasa babe itu. Kayak lagi lu macam-macam. Orang tua saya saja saya bilang, yang memberi makan saya belum pernah bilang goblok-goblok tolong-tolong. Nah lu siapanya gua bilang. Wah, udah saya hunus tuh golok. Sekali lagi macam-macam mati gue bilang. Saya nggak apa-apa mati, ya, lu mati juga. Nah setelah itu besoknya barulah dia berubah. Dia bilang jangan manajemen belah bambu dong. Orang dia yang salah kok saya disalahin. Yang kerja sana salah kok saya disalahin. Wah, dia bilang gitu. Akhirnya diminta maaf. Ya udah saya maafkan. Lain kali besok macam-macam lagi bebas. Oh geger lu di kantor. Soalnya kalau dilaporkan di security di PHK juga kali. Iya, jadi kita
benar saya juga jadi kisah-kisah kayak gini akhirnya apa ya? Ya, mohon maaf, mungkin kita pada waktu itu belum cukup, tapi belum ilmu. Tapi kadang-kadang efektif gitu ya, efektif untuk ini gitu ya. Ayah saya juga pernah digituin gitu ya, sebagai kontraktor, jika disalah-salahin dan sebagainya. Yang salahin ya yang punya project gitu kan. Saya ingat banget gitu. eh, Abang saya juga melakukan hal itu gitu ya. Kadang-kadang kita memerlukan itu. Mungkin ini nggak ada contoh kecuali contoh kepada Surakah ya ketika dia menghunus Nabi dengan pedangnya gitu kan. Siapa yang membela kamu ya Muhammad? Nabi gagah, Nabi nggak ada rasa takutnya sama sekali. Nabi langsung lagi duduk berdiri. Allah yang bela saya. Terus gemeter tuh Surakah itu. Gemeter, keringetan dan tangannya keringetan dan lepas golok dari tangannya gitu. Dan Nabi juga bisa kasar. Jangan ngebully Nabi, enak aja loh. Nabi ambil pedangnya, Nabi tusukkan ke lehernya sambil berkata, sekarang siapa yang bantuin lo? Gitu. Jadi kalau kita nyari dalil, ya ada juga dalil untuk begitu. Ya, sekarang siapa yang bantuin lo kata Rasulullah? Siapa yang bantuin lo? Enggak ada ya Rasulullah, maafin saya, maafin. Coba kalau ngomong sembarangan tebas sama Nabi. Siapa yang ngomong? Siapa yang bantuin sekarang? Enggak ada ya Rasul, enggak ada yang maafin, 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 maafin. Dia kasih pedangnya lagi, dia kabur gitu kan. Jadi kadang-kadang Nabi pun ketika dalam suasana yang kayak begitu memerlukan satu ketegasan begitu ya. Wallah alam bisawab, ini makin panjang. Saya ada aktivitas ya lewat dari jadwal. Kita doa sebentar supaya mengakhiri semua. Ya, hadirin sahabat sekalian, mari kita tutup dengan kalimat raditu billahi rabba bil islami di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatu bil mu'minin wal mu'minat ikhwana asbahna ala fitatul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yati abina Ibrahim hanifa muslima makana minal musyrikin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Saling doa semoga hari ini berkah. Mudah-mudahan. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Saya mohon dibacakan suratul Fatihah karena ntar sore jam 3 anak saya Aisyah lasik ya, matanya lasik supaya tidak menggunakan kacamata, supaya dia apa namanya nggak usah menggunakan kacamata karena kadang-kadang kalau udah min nggak pakai kacamata nambah. Nah ini dilasik supaya dia nggak pakai kacamata, tetap matanya menjadi bagus. Al-Haziniyah, doaku mohon keikhlasannya. Wal Haziniyah wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb anta syafi la syafa la syafa ka syafa la yaqul sakama waj'alna fi yamini nuran waj'alna fi ainaha nuran waj'alna fi ainaha nuran waj'alna fi ainaha nuran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Maafkan, mudah-mudahan berkah semuanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan operasinya lancar, Babeh ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mohon maaf nih. Ini baru nggak naik-naik ini. Persentasenya baru 37%. Baik, Baik, sampai sampai besok. pekan depan. Sampai besok. Insyaallah. Sama Babeh Haikal masih dengan tema tentang keluarga ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat ini. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kita bisa ngaji bersama guru-guru kita di MKI dan tentu di pagi yang selalu diingatkan untuk selalu beribadah, beramal soleh. Dan salah satu amal soleh yang juga sering saya ingatkan untuk diri saya sendiri juga yang lain. Mari kita untuk memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan bersedekah, dan sangat mudah sekali karena kalau saya coba beberapa kali dengan menggunakan QRIS, cukup sederhana ya, tinggal klik gitu ya ke ruang Zoom gitu ya, ada QRIS di sana dan silakan untuk bisa berbagi di pagi ini dengan sedekah terbaiknya. Dan mudah-mudahan yang paling penting dalam sedekah itu adalah adawamu hawaim kalau kata Rasulullah, yang istiqomahnya walaupun sedikit, tapi ya mudah-mudahan dengan ini pula semua apa yang kita doakan
untuk kebaikan keluarga kita, dan semuanya menjadi dikabulkan oleh Allah SWT dengan wasilah amal soleh yang kita lakukan. Baik jamaah Allah, mari kita manfaatkan hari ini dengan hari yang terbaik ya. Mudah-mudahan menjadi hari terbaik kita untuk selalu mengerjakan amal-amal soleh, dan masih ada waktu kita yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bekal amal soleh untuk kita di akhirat kelak. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.